Hari ini kita akan membahas mengenai materi inspeksi dengan standar AWS D1.5. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, selamat datang di lapangan. Kalau kalian baru mulai jadi inspektor las jembatan, anggap saja ini panduan saku pertama kalian. Kita akan bedah standar yang bakal jadi teman terbaik kalian di setiap proyek AWS D1.5 Bridge Welding Code. Ini adalah aturan mainnya, dan paham soal ini, yaitu langkah pertama buat jadi inspektor yang andal. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang harus kita pahami bareng-bareng. Pekerjaan ini tuh lebih dari sekedar periksa logam. Setiap jembatan yang kalian inspeksi, itu nantinya akan menopang ribuan, bahkan jutaan nyama. Kalian itu garda terdepannya, yang memastikan mereka semua aman. Tanggung jawabnya besar banget, tapi ini juga sebuah kehormatan yang luar biasa. Jadi apa sih sebenarnya peran kalian di lapangan? Jelas lebih dari sekedar bawa alat ukur dan senter ya. Sebenarnya, kalian itu memegang 3 peran kunci yang sangat-sangat penting untuk keamanan proyek. Ayo kita lihat satu persatu. Menurut klausul 8.1 di dalam kode, kalian itu bakal pakai 3 topi yang berbeda. Pertama, sebagai QC, kalian itu matanya kontraktor di lapangan, memastikan kerjaan mereka benar dari awal. Terus, sebagai QA, kalian ganti topi jadi perwakilannya si pemilik proyek, menjamin kualitas yang mereka bayar. Dan terakhir, kalian itu verifikator, yang ngecek kalau setiap detail di lapangan itu cocok 100% sama apa yang tertulis di kontrak. Setiap profesi itu kan punya buku panduannya. Dan buat kita, para inspektur las, inilah dia, kode AWS D15. Anggap aja ini kitab suci kalian. Semua jawaban dari pertanyaan, las ini oke nggak ya? Atau ini aman gak sih? Semuanya ada di dalam sini. Gini cara kerjanya biar gampang. Kode D1.5 itu ibarat resep masakan, isinya instruksi bagaimana cara membuat lasan yang bagus dan kuat. Nah, kalau gambar teknis atau shop drawing, itu petanya. Petunjuk yang ngasih tahu di mana tepatnya resep itu harus diaplikasikan di jembatan. Kalian nggak bisa kerja cuma dengan salah satunya. Keduanya wajib ada. Oke, sekarang kita bahas istilah teknis yang bakal sering banget kalian dengar. Diskontinuitas. Tenang, jangan pusing dulu, ini simpel kok. Anggap aja kayak hasil ronsen. Waktu dokter lihat ada bayangan aneh di tulang, itu kan sebuah interupsi dari gambar normal. Tapi kan nggak semua bayangan itu artinya tulangnya patah kan? Nah, sama persis dengan las. Nah, ini kuncinya. Semua cacat itu adalah diskontinuitas, tapi tidak semua diskontinuitas itu cacat. Terus apa yang membedakan? Jawabannya ada di kode D1.5. Mungkin ada gelembung udara kecil yang masih masuk batas toleransi, jadi itu bisa diterima. Tapi kalau retakan, sekecil apapun itu selalu dianggap cacat. Titik, wajib diperbaiki. Tugas kalian adalah pakai kode itu buat membedakan keduanya. Lalu, gimana sih alur kerjanya di lapangan? Gampangnya, pekerjaan inspeksi itu kita bagi jadi 3 fase utama. Kalau kalian kuasai ketiganya, dijamin nggak akan ada detail yang kelewat. Proses inspeksi kalian ada 3 tahap. Sebelum pengelasan dimulai, kalian itu penjaga gerbangnya. Pastikan materialnya benar, sertifikat weldernya masih berlaku, dan WPS-nya diikuti. Ini ibarat ngecek resep dan bahan sebelum koki mulai masak. Saat pengelasan, kalian awasi prosesnya, pantau suhunya, tekniknya, semuanya. Dan setelah selesai, barulah kalian lakukan inspeksi visual mendalam dan uji tak merusak atau NDT buat cari cacat yang mungkin nggak kelihatan mata. Nah, sekarang kita masuk ke area yang pertaruhannya paling tinggi. Nggak semua bagian jembatan itu diciptakan sama. Ada beberapa komponen yang saking pentingnya, kalau sampai gagal bisa jadi bencana. Komponen inilah yang kita sebut sebagai anggota struktur rawan retak atau Fracture Critical Members, FCM. Coba deh, bayangin sejenak. Komponen ini tuh nggak punya cadangan, nggak ada plan B-nya. Kalau satu bagian ini patah atau gagal, seluruh struktur jembatan bisa runtuh seketika. Makanya, inspeksi di area ini levelnya beda, jauh lebih ketat dan sama sekali nggak ada ruang untuk kompromi. Klausul 12 di kode D1.5 itu khusus dibuat untuk area ini dan aturannya nggak bisa ditawar. Material las harus dijaga super ketat biar nggak lembab, suhu pemanasannya harus lebih tinggi. Dan yang paling penting, setiap milimeter lasan di area ini wajib 100% diuji dengan NDT. Nggak ada pengecualian. Dan dokumentasi kalian harus super detail. Pada akhirnya, setelah semua pemeriksaan, pengukuran, pengujian, semua kerja keras kalian itu, semuanya akan bermuara pada satu tindakan yang kelihatannya sederhana, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Tanda tangan kalian di laporan inspeksi. Menurut klausul 8.5.6, catatan kalian itu harus lengkap. Karena tanda tangan itu bukan cuma formalitas.
Itu adalah pernyataan profesional kalian. Dengan tanda tangan itu, kalian bilang, sambungan ini aman, sudah sesuai standar, dan saya mempertaruhkan nama dan reputasi saya di atasnya. Itu janji kalian pada publik. Jadi, waktu kalian melangkah ke proyek selanjutnya, ingat ini baik-baik. Kalian bukan sekedar teknisi, kalian adalah penjaga. Setiap keputusan yang kalian buat, setiap temuan yang kalian catat, setiap laporan yang kalian tanda tangani, semua itu jadi bagian dari jaminan keselamatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kalian bisa, tapi siapkah kalian memikul tanggung jawab sebesar ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.